Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa pada ini untuk tekan tombol like dan terlebih dahulu. Kita lanjutkan saja, gas. Bab 2445 sampai bab 2448. Semua orang tercengang. Saya tidak tahu apa yang Ye Junlin bicarakan, apa yang dimaksud dengan biarkan energi sejati terbang sebentar. Yang paling bingung adalah para dewa, dan mereka tidak dapat memahami arti kata-kata Ye Junlin. Boom, detik berikutnya, suara ledakan tiba-tiba datang dari dalam tubuh dewa bersayap 4 yang menghadap Ye Junlin. Namun, ini hanyalah permulaan. Boom. Boom, boom, suara bom terus-menerus terdengar dari tubuhnya. Itu semakin padat dan keras, dan kekuatannya semakin besar. Dada, perut, kepala, kaki, dan lengannya meledak satu demi satu. Meledak dari dalam keluar ini berbeda dengan saat Ye Junlin membunuh dewa lain tadi. Itu digoreng dari luar ke dalam, kali ini meledak dari dalam keluar. Jeritannya terdengar histeris, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan akhirnya armornya terbelah dan meledak inci demi inci. Mengejutkan, sangat mengejutkan, semua orang menyaksikan tanpa daya saat dewa bersayap 4 itu diledakkan hidup-hidup. Apakah dibom? Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Bukankah dia baru saja memblokir serangan manusia ini? Apakah kamu tidak kebal? Mengapa hal ini terjadi lagi? Bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin menggunakan berbagai teknik ampuh? Meskipun Ye Junlin mengabdikan dirinya untuk melatih keterampilan dasar ini, Anda masih bisa menggunakan trik sebelumnya bersama-sama. Bukankah ini kemenangan yang mengejutkan? Bingung. Semua orang bingung. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bunuh dia untukku, ayo berkumpul. Semakin banyak dewa bersayap 4, bahkan bersayap 5, dan bersayap 6 semuanya berperang untuk membunuh Ye Junlin. Kali ini mereka menyadari betapa kuatnya Ye Junlin. Harus dibunuh, tidak perlu lagi mengirimkan bayi labu ke kakek satu persatu. Tapi bersatulah, semakin banyak dewa yang kamu miliki, semakin bersemangat aku. Ye Junlin tersenyum, dia sudah lama berseru agar semua dewa mereka bergabung bersama. Sekarang akhirnya sampai di sini, Ye Junlin menjadi mabuk dan melepaskan dirinya. Sejak kembali dari sangkar kegelapan, semua lawan yang kutemui, termasuk dewa kegelapan dan sejenisnya, dikalahkan dengan satu pukulan. Tidak menarik sama sekali, tapi sekarang berbeda, sekelompok orang kuat datang untuk bertarung dengan Ye Junlin. Dia bisa melepaskannya, kemana Anda pergi untuk mendapatkan peluang seperti ini? Tapi akibat dari pelepasan Ye Junlin adalah dewa-dewa ini sengsara. Boom, boom, tubuh mereka meledak satu demi satu. Satu demi satu jatuh, awalnya jumlah ras mereka tidak banyak, hanya beberapa ratus. Dalam sekejap mata, ratusan dewa jatuh di bawah tangan Ye Junlin. Ye Junlin berencana memusnahkan klan. Pertama-tama, jika mereka berani membunuh Junjun, maka mereka akan membunuhnya tanpa ampun. Kedua, jika makhluk setingkat ini tersinggung, jika dia tidak dibunuh, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Berdasarkan alasan di atas, Ye Junlin harus mencabut ras ini dan menghancurkannya sepenuhnya. Hancurkan, Ye Junlin meninju dewa itu dengan pukulan penuh. Pukulan ini sebanding dengan pukulan yang dia gunakan untuk membuka sangkar gelap. Anda harus tahu bahwa sejak keluar, tidak ada yang memaksanya menggunakan pukulan ini. Kini pukulannya datang, gemuruh. Dengan pukulan ini, gunung dan sungai menjadi pucat, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, alam semesta terbalik, dan bintang-bintang hancur.
Pukulan paling kuat, retak, retak. Retak, para dewa yang berdiri di depan Ye Junlin hancur satu demi satu. Hancur berantakan, dan berubah menjadi bubuk di tempat. Di bawah kekuatan pukulan ini, apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa ditahan. Jika kamu menyentuh kekuatan tinju, itu akan hancur. Belum lagi menerima pukulan secara langsung. Setelah pukulan Ye Junlin, hampir semua dewa yang tersisa mati. Hanya Selusin yang paling kuat yang tersisa, namun mereka juga terkena dampaknya secara tidak langsung. 367 dewa besar diledakkan oleh pukulan Ye Junlin. Seluruh penonton terdiam, mereka semua tenggelam dalam pukulan pamungkas ini. Tak terbayangkan, tidak peduli untuk Junjun dan beberapa master, atau Selusin, dewa, yang tersisa. Saya belum pernah melihat pukulan sekuat ini pukulan yang menghancurkan. Pukulan yang tidak bisa ditolak oleh dewa manapun. Lebih dari 300 dewa yang begitu kuat diubah menjadi sampah oleh pukulan Ye Junlin. Siapa yang akan mempercayainya? Memilih siapapun secara acak adalah seseorang yang bisa mengalahkan Tuan Junjun. Lebih dari 300 dari mereka dibunuh oleh Ye Junlin dengan satu pukulan. Jadi seberapa kuat dia? Seberapa kuatnya? Sebagai perbandingan, Ye Junlin adalah dewa, bukan? Sebaliknya, dewa ini adalah manusia, bahkan semut dan reptil. Bahkan tidak memenuhi syarat sebagai manusia. Selusin, dewa, masih sok. Kali ini mereka menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, bencana dari Tuhan. Siapa dia? Inilah yang ingin diketahui oleh Tuan Junjun. Topeng yang dia kenakan seharusnya adalah dewa kegelapan yang nomor 1 dalam daftar dewa. Dia juga Tuan Ibuku. Mungkin ibuku memintanya untuk datang menyelamatkan, kata Junjun. Dewa kegelapan, memang benar dia nomor 1 di daftar dewa. Tapi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Aku tidak percaya. Bahkan jika aku membunuhnya, aku tidak akan percaya. Aku juga mendengar bahwa dia adalah berhubungan dengan Panglima Dewa. Paling-paling dia mirip dengan Panglima Dewa kan? Iya. Apa yang baru saja dia tunjukkan sungguh menakutkan. Bahkan keberadaan yang bisa mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari bukanlah tandingannya, tapi dewa. Kegelapan selalu memakai topeng, tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi mungkin nanti ada jawabannya, mungkin kita akan melihat wajah aslinya. Beberapa leluhur menganalisis, di lapangan, lebih dari 10 dewa tertinggi telah pulih. Mereka menatap Ye Junlin, yang paling sedikit mereka miliki adalah 8 sayap, dan yang terkuat adalah 10 sayap. Sangat kuat, salah satu dari mereka bisa menendang kepala orang seperti Tian Che Sen Suai seperti bola. Dari segi kekuatan, mereka memang seperti dewa yang lebih unggul dari semua makhluk hidup. Tapi Ye Junlin lebih kuat, Ye Junlin berada di atas mereka. Pada titik ini, mereka dengan suara bulat memilih untuk bergabung untuk menghadapi Ye Junlin. Pukulan Ye Junlin barusan benar-benar mengejutkan mereka. Mereka harus mengesampingkan martabat dan kekuatan mulia mereka untuk menghadapi Ye Junlin bersama-sama. Faktanya, hal ini sudah sangat memalukan bagi mereka. Itu tidak akan pernah bisa tersapu seumur hidup. Sekelompok dewa sebenarnya dibunuh oleh manusia hingga mereka tidak mampu melawan, dan mereka hampir dibunuh dan dimusnahkan. Ini adalah rasa malu yang paling besar. Sekarang banyak dewa besar mereka ingin bergabung untuk menghadapi manusia. Memalukan sekali, namun untuk mencegah kehancuran ras, mereka tidak punya pilihan selain bergabung. Bunuh Ye Junlin dulu, kita akan membicarakan semuanya nanti. Bunuh, 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 dia harus mati. Balaskan mereka, klan dewa kita tidak boleh dihancurkan. Lebih dari 10 negara adidaya memamerkan kemampuan mereka,
dan tekanan Ye Junlin berlipat ganda dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan setelah keluar dari sangkar gelap. Untuk pertama kalinya, dia merasa perlu ditangani dengan lebih serius. Sudut mulutnya terangkat, "Ayo, ini pertarungan terakhir." Ye Junlin sangat bersemangat, boom, 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 satu demi satu serangan yang sangat kuat datang. Dentang, dentang, dentang. Tapi memukul Ye Junlin seperti memukul logam. Saat ini, semua orang melihat bahwa tubuh Ye Junlin berwarna emas. Ada 7 lingkaran cahaya yang berkedip, dia menjadi manusia emas. Itu adalah kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan, tingkat ke-7. Seru nenek moyang perempuan kaget. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sihir yang tidak bisa dihancurkan? Semua orang berseru, mereka memiliki banyak informasi dan dapat mengetahui secara sekilas bahwa Ye Junlin menggunakan kekuatan Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Faktanya, Ye Junlin sudah lama ingin mencoba seberapa kuat kekuatan Vajra yang tidak dapat dihancurkan tingkat ke-8 dan ke-9. Hanya saja belum ada yang menguasainya, jadi biarkan dia berlatih tinju. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk berlatih dengan dewa ini. Datang dan lihat mana yang lebih kuat, baju besi ilahi dan tubuh ilahi Anda, atau tubuh saya yang tidak bisa dihancurkan. Ye Junlin tersenyum. Saat pukulan dari dewa tidak berpengaruh pada Ye Junlin. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Apa? Manusia sebenarnya memiliki fisik yang sebanding dengan dewa. Tidak mungkin, aku harus menghancurkannya. Para dewa terangsang dan menggunakan serangan yang lebih kuat untuk menghancurkan King Kong milik Ye Junlin, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Retak-retak benar saja, di bawah serangan yang kuat, tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan itu hancur sedikit demi sedikit. Dia hampir tak terkalahkan di dunia luar. Dan bahkan orang seperti Tian Chesen Sui harus bekerja keras untuk mencapai tingkat ke-7 sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Di tangan para dewa ini, masih mudah untuk dihancurkan. Tepat ketika para dewa ini hendak tersenyum, tubuh Ye Junlin mengeluarkan raungan yang ekstrim. Nafas kehancuran menyembur keluar, tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan menjadi semakin mempesona. Ada 8 lingkaran cahaya yang berkedip, tingkat ke-8 dari kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Saat ini, hanya 2 orang yang mengetahui bahwa praktik tingkat tertinggi telah dicapai oleh dunia luar. Para Master Junjun semuanya terkejut, dentang. Dentang, benar saja. Dengan kekuatan magis Vajra tingkat ke-8 yang tidak bisa dihancurkan, dewa ini tidak ada hubungannya. Sulit untuk dihadapi, serangan kuat yang mengenai tubuh tidak berpengaruh sama sekali. Ini adalah fisik yang sama dengan armor fusi kita itu terlalu kuat, bagaimana manusia bisa memiliki sarana untuk mendekati dewa? Dewa-dewa ini bahkan lebih terkejut. Kita harus menghancurkannya, gabungkan semua kekuatan ilahi kita untuk menghancurkannya. Setelah para dewa mendiskusikannya, mereka ingin menggabungkan semua kekuatan ilahi dari selusin dewa untuk mengalahkan tubuh lapisan ke-8 yang tidak bisa dihancurkan dalam satu gerakan. Kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Segera kekuatan suci mereka bergabung dan berubah menjadi serangan, meledak ke arah tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Klik, 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 klik. Tubuh Ye Junlin yang tidak bisa dihancurkan segera hancur, dan dia terlempar mundur beberapa ratus meter. Hanya dengan begitu Anda dapat menstabilkan bentuk tubuh Anda. Itu normal untuk menyebut dirimu dewa, tingkat ke-8 benar-benar tak terbendung. Ye Junlin mencibir. Jadi, bagaimana dengan lantai 9? Ye Junlin baru saja selesai berbicara, boom. Nafas neraka memenuhi seluruh area, warna langit dan bumi berubah. Ada guntur, kilat, dan awan gelap berkumpul.
dunia menjadi abu-abu dan putih. Seolah-olah akhir dunia akan segera tiba. Bas-bas, di tengah gelombang suara yang bergetar. Pemaksaan yang mengerikan menyebar luas, memaksa lebih dari 10 orang keluar. Seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang menghalangi mereka di depan. Dan tubuh Ye Junlin yang tidak bisa dihancurkan berubah. Sebanyak 9 bayangan emas muncul, melindungi tubuh Ye Junlin dengan erat. Apakah ini tubuh tingkat 9 yang tidak bisa dihancurkan? Bukankah ini terlalu menakutkan? Tuan Junjun tercengang seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia sebelumnya. Mereka terus berseru, kami benar-benar meremehkan manusia yang licik, ada teknik yang sangat ampuh. Kata mereka, bunuh, dia harus dibunuh. Lebih dari 10 dewa mulai menyerang Ye Junlin seolah-olah mereka gila. Tapi, dewa itu segera dihadang oleh hantu pertama. Mereka menggunakan kekuatan suci yang baru saja mereka gunakan untuk menyerang tubuh Vajra Indestructible tingkat 8, tapi itu sama sekali tidak berguna. Tidak bisa dipatahkan, terkejut, ini hanyalah perlindungan tubuh hantu yang pertama. Total ada 9 jalur, hanya setelah 9 jalan kita dapat melakukan kontak dengan tubuh asli. Bunuh. Lebih dari 10 dewa benar-benar tampak seperti mereka gila. Pertarungan terakhir mereka pasti akan menembus lapisan ke-9 tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Boom, boom, seluruh tempat hancur. Adegan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Master Junjun sebelumnya dalam hidup mereka. Mereka telah melihat dunia, boom, akhirnya hantu pertama berhasil menerobos. Terburu-buru, teruslah bergegas, lebih dari 10 dewa mencoba yang terbaik dan mengeluarkan semua yang mereka bisa. Mereka bahkan mengambil beberapa artefaknya, pukul bayangan di depan Ye Junlin dengan seluruh kekuatanmu. Boom, hantu kedua pecah, boom. Hantu ketiga pecah, boom, hantu ke-6 pecah. Tapi hantu ke-7 berhenti di sini. Tidak ada lagi kemajuan yang bisa dicapai. Tidak bisa dipatahkan, ini benar-benar tidak dapat dipatahkan. Semua kekuatan suci dari semua dewa berkumpul dan meledakkannya, tapi itu tetap tidak bisa dipatahkan. Hantu ke-7 tidak bisa dipatahkan sama sekali. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tidak ada hasil. Ini adalah puncak dari kekuatan ilahi mereka, Ye Junlin tersenyum. Hasil tesnya sudah keluar, jika para dewa ini menghadapinya sendirian. Mereka pasti bisa menembus tubuh tidak bisa dihancurkan tingkat ke-8. Namun, 9 hantu di lantai 9 dapat menembus paling banyak 2 hantu dalam hal kemampuan pribadi. Kebanyakan dari mereka hanya bisa menembus bayangan. Hanya dengan kekuatan gabungan selusin dari mereka, hantu ke-6 dapat dipatahkan. Kuat, dewa ini sangat kuat, tapi tubuh yang tidak bisa dihancurkan lebih kuat. Pada level tertinggi ini, bahkan para dewa ini tidak dapat mengalahkannya bersama-sama. Siapa yang menciptakan kekuatan magis yang tidak dapat dihancurkan ini? Sangat kuat, jika menurut apa yang mereka katakan, mereka adalah dewa. Maka mereka yang telah menguasai keterampilan sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan tingkat ke-8 berada di dekat dewa. Tingkat ke-9 adalah dewa, bahkan dewa super. Oke, ini waktunya untuk mengakhirinya, Ye Junlin berkata dengan dingin. Boom, tiba-tiba hantu ke-7 meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Menyapu lebih dari 10 dewa, boom. Bayangan ke-8 juga meledak dengan kekuatan. Dewa-dewa ini seperti mesin kertas ketika mereka menghadapi 2 gelombang kekuatan yang kuat dan menakutkan ini. Saya tidak tahan sama sekali, tubuhnya mengalami luka serius satu demi satu. Sesaat kemudian, ada lebih dari 10 dewa tergeletak di tanah. Mereka telah kehilangan kekuatan bertarungnya dan sekarat. Tidak ada cara untuk memulihkannya,
setidaknya dalam waktu singkat. Ye Junlin tidak membunuh mereka secara langsung. Sebaliknya, dia mendatangi mereka dan melepaskan armor ilahi mereka satu persatu. Logam dari armor ilahi ini sangat menarik, dapat diubah menjadi cair, dicampur menjadi daging dan darah, dan dapat memiliki efek yang tidak terlihat. Bagaimana bisa Ye Junlin rela merusak hal sebaik itu? Bahkan, dia sangat tertekan dengan banyaknya pecahan di bagian depan. Tapi mengingat dia tidak bisa membawanya sendirian, dia memecahkannya satu persatu. Simpan saja sekitar 10 potong sekarang. Tidak hanya itu. Ye Junlin juga mengambil semua artefak mereka dan segalanya. Misalnya, busur dan anak panah yang mampu menahan api ilahi. Dia mungkin tidak bisa menggunakannya, tapi orang lain bisa. Manusia adalah manusia, licik, tak tahu malu, perampok. Dewa-dewa ini menyaksikan Ye Junlin mengambil semua barang mereka, dan mereka semua mengutuk dengan marah. Bang bang bang, tapi saat berikutnya, mereka meledak satu demi satu. Dewa di sini, tepatnya, adalah ras yang kuat. Ras yang sama dengan ras kuno yang dia bicarakan dibunuh oleh Ye Junlin. Tidak ada satupun yang tersisa. Setelah Ye Junlin menyimpan semuanya, dia hendak pergi. Saat ini, Li Ziran dan yang lainnya tiba. Mereka baru saja merasakan suasana perang, dan mereka semua ketakutan. Melihat Junjun dan yang lainnya, Li Ziran dan yang lainnya langsung menerkam mereka. Junjun, kamu menakuti ibu sampai mati. Senior, kamu. Semua orang mulai memeriksa Junjun dan beberapa master dengan prihatin. Tapi mata mereka selalu tertuju pada Ye Junlin. Tuan, terima kasih banyak, jika bukan karena Anda, Tuan, Junjun dan yang lainnya akan mati. Li Ziran segera berlutut dan berterima kasih pada Ye Junlin. Yang lain juga berterima kasih kepada Dewa Kegelapan. Tapi mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kalau tidak mereka akan terkejut sampai mati. Ibu Junjun, apakah menurutmu ini Dewa Kegelapan? Apakah dia benar-benar tuanmu? Pada saat ini, leluhur perempuan tiba-tiba bertanya, bersambung.